Selamat pagi Pak Zaki dan teman-teman. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 atau mengulas kembali materi bab 4. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Apa sih permintaan dan penawaran itu? Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Pihak yang melakukan permintaan adalah pembeli atau konsumen. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau tetap. Penggeseran kurva permintaan. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Sedangkan jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 10, yaitu yang pertama adalah harga, yang kedua adalah harga barang lain, ketiga kebutuhan, 4 pendapatan, 5 jumlah penduduk, 6 selera konsumen, 7 tradisi dan gaya hidup, 8 hari raya keagamaan, 9 perkiraan, 10 kondisi ekonomi. Setelah tadi saya telah mengulas tentang permintaan, sekarang saya akan mengulas kembali tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Pihak yang melakukan penawaran adalah penjual atau produsen. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah penawaran akan naik dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva penawaran digunakan sebagai tolak ukur berupa harga, sedangkan faktor lain dianggap konstan. Penggeseran kurva penawaran. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang ditawarkan bertambah, maka penawarannya meningkat. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang ditawarkan berkurang, maka penawarannya menurun. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, kemajuan teknologi, yang kedua biaya produksi, yang ketiga persediaan sarana produksi, keempat peningkatan jumlah produsen, kelima peristiwa alam, yang keenam harapan produsen. Setelah itu, apa sih fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang digunakan dalam fungsi permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A kurang B PD. Setelah itu, untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Setelah itu, saya akan menjelaskan rumus-rumus pada fungsi penawaran. Fungsi kurva penawaran mempunyai persamaan sebagai berikut. QS sama dengan A plus B PS. Setelah itu, untuk memperoleh persamaan kurva penawaran dapat digunakan rumus Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Nah, setelah menjelaskan tentang rumus-rumus tadi, saya akan menjelaskan juga tentang keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar itu? Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau suatu kondisi di mana harga yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Keseimbangan pasar terjadi karena perilaku penjual dan pembeli secara alami menggerakkan jumlah permintaan dan jumlah penawaran kepada titik keseimbangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai elastisitas. Apa elastisitas itu? Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang. Rumus elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau juga disebut dengan ED itu terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Salah satu rumus yang bisa kita pakai adalah Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 dikalikan dengan P1
per Q1. ED harus bernilai positif. Jika ED bernilai minus, maka minus tersebut diabaikan atau juga dipositifkan dan juga bisa dibilang dimutlakan. Setelah menjelaskan tentang elastisitas beserta rumusnya, sekarang lanjut ke pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli konsumen dengan penjual produsen sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Pasar dibagi menjadi syarat, fungsi, unsur, jenis. Dan selain itu jenis pasar ada dua, yaitu pasar output dan pasar input. Yang pertama kita masuk ke syarat pasar terlebih dahulu. Terbentuknya suatu pasar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Adanya penjual dan pembeli, tersedianya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, terjadinya transaksi jual beli dengan proses tawar-menawar, ada media untuk interaksi, uang dan tempat. Setelah itu fungsi pasar. 3 fungsi utama pasar. Yang pertama, fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Peran pasar. Peranan pasar dalam perekonomian meliputi unsur, yaitu ada 4. Konsumen, produsen, pembangunan, dan sumber daya manusia. Baik lagi ke jenis pasar, terdapat pasar input dan output. Yang pertama, pasar input. Pasar input terdiri dari pasar sumber daya alam, 2. Pasar tenaga kerja, 3. Pasar modal, 4. Pasar kewirausahaan. Pasar output terdapat dibagi menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3, yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan pasar monopolistik. Pertama, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana baik penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang yang homogen. Ciri-cirinya pasar persaingan sempurna yaitu pembeli dan penjual banyak, barang yang dijual homogen, adanya kebebasan keluar masuk pasar, adanya mobilitas barang, penjual dan pembeli memahami keadaan pasar yang sesungguhnya, dan juga yang terakhir itu adalah price taker. Setelah itu pasar persaingan sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau seimbang. Pasar yang tidak sempurna dibagi menjadi 4, yaitu pasar monopoli, 1 penjual banyak pembeli. Yang kedua adalah pasar duopoli, 2 penjual banyak pembeli. 3 pasar oligopoli, sedikit penjual banyak pembeli. Keempat adalah pasar monopolistik, banyak penjual banyak pembeli. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yaitu hanya ada 1 penjual. Yang kedua, hanya ada 1 produk. Yang ketiga, mempunyai kekuatan dalam mengatur kerja. Keempat, hambatannya tinggi. 5, price makers atau price setters. Masuk ke pasar oligopoli, ciri-cirinya adalah sedikit penjual dan pembeli, different product, keluar masuk pasar sulit, dan price leaders. Pasar monopolistik, ciri-cirinya adalah banyak penjual dan pembeli, different product, price leaders, keluar masuk pasar relatif mudah. Masuk ke pasar sumber daya alam. Pasar sumber daya alam adalah pasar yang pada hakikat terbatas pada permintaan dan penawaran tanah untuk keperluan produksi. Pasar sumber daya alam disebut juga pasar tanah, itu pasar yang menghubungkan penjual dan pembeli tanah untuk melakukan transaksi perdagangan tanah menerima sewa. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang menghubungkan penjual dan pembeli tenaga kerja untuk melakukan transaksi perdagangan. Tenaga kerja memperoleh upah atau gaji. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang menghubungkan antara penjual dan pembeli modal uang untuk melakukan transaksi perdagangan. Memiliki modal menerima pendapatan berupa bunga modal. Pasar kewirausahaan adalah pasar pengusaha akan memperoleh balas jasa berupa keuntungan atau laba. Sekian review materi dari saya, Benyamin Mirlangga dari XPIPA 1. Saya ucapkan terima kasih.